Hai Nakama Squad, kembali bersama Nakama Aquatics. Jadi di hari sore yang cerah ini, aku di suatu tempat ya punya penghobi. Dan kalau kita lihat, kita belum masuk ke tempat ikan aja, kita udah disuguhi hewan karakal ya. Di kanan aku tuh ya ada ya semacam kucing hutan ya dari Amerika. Dan memang seperti yang aku sampaikan di video ya, taruh di judul dan thumbnail bahwa ada ikan nilainya mungkin udah MM-an gitu ya. Ikan tersebut adalah Australian Lungfish. Mungkin supaya nggak banyak AIUEO, kita langsung aja ke tempatnya ya. Jadi kalau kita lihat ini tempatnya cukup luas ya. Kita langsung masuk ke dalam aja. Jadi ini masih di lantai satunya. Jadi tempat ikannya itu di lantai 2. Nah, kita langsung naik aja. Nah, jadi ini dia lantai 2. Kita langsung lihat isinya di sini. Nah, jadi ini aku udah di lantai 2 di depan ikannya dan aku bersama Mas siapa? Troy. Mas Troy. Nah, ini sebenarnya aku udah kenal ya sama ya, kontak. Udah sempat kontak-kontakan. IG. Keren loh ikan-ikannya. Enggak lah. Nah, jadi di belakang kita ini ikan Australian Lungfish ya, Mas? Kurang lebih. Apa yang membuat ikan Australian Lungfish ini berbeda mungkin dibandingkan mungkin Australian Lungfish ya kayak namanya aja ya, itu dia kayak napas ya, udara ya, yang mangap ke atas, kayak basically kayak ikan arapaima lah kalau ada orang tahu. Ya nggak sih? Nafasnya langsung di permukaan air ya? Nafas langsung di permukaan air. Terus hidupnya juga bisa lama, ada yang setahu saya itu bisa 80 tahun. Bahkan waktu itu ada rekor di dunia itu dia udah jomblo juga, dia udah ratusan tahun. Puluhan apa ratusan tahun itu di bonbin apa dikonservasi gitu. Namanya siapa mungkin nanti aku cantumkan lah ya. Itu sempat viral juga. Mungkin itu versi gedenya. Nah, ini versi ciliknya lah ya. Cilik ya. Si bocil kecil. Ini ada berapa ekor ya? Kurang lebih 30 lah. 30 ekor. 30 ekor kurang lebih 30 ekor ya. Oke. Dan setahu ini ya legal ya. Legal. Kita paperwork-nya semua ada. Lengkap lah ya. Ya, dari pemerintah Australia juga sudah mengizinkan kita dan semuanya oke. Nah, tapi mungkin banyak yang belum tahu nih sebenarnya ternyata Australian Lungfish itu prohibited atau memang nggak diperbolehkan ya? Dia tidak diperbolehkan karena dia salah satu endangered species lah. Oh, oke. Ya kan? Terancam ini. Ya, populasinya belum banyak banget dan kita ini alhamdulillah kenal ada breedernya di sana, emang di captive breeding. Oh, bisa di breeding? Atau sedengar saya sih gitu mestinya ya. Setahu saya bahwa ini ya. Cuman mungkin masih limited ya. Mungkin masih limited, terbatas. Ya, jadi kalau kamu lihat ini lagi riwah ya. Jadi ini lagi nguras airnya. Ya, lagi ini nguras airnya Mas ya. Biar nggak ketinggian. Biar nggak ketinggian. Jadi mungkin buat kamu yang belum tahu, Australian Lungfish itu dia nafasnya ya pakai paru-paru purba, paru-paru apa gitu intinya ya. Yang mana itu memungkinkan dia nafasnya itu langsung di permukaan air. Makanya kalau kamu lihat nih, ini kan mungkin airnya terlalu tinggi ya. Jadi kasihan dia nih ya kalau nafasnya itu harus terlalu tinggi ya dia berenangnya. Mungkin kayak kamu misalkan ya, kamu di lantai 1 nih ya, dan toiletnya di lantai 10 gitu. Kan terlalu ini ya, terlalu bolak-balik naik tangga, terlalu susah. Mungkin makanya ini diturunkan ya. Jadi toiletnya di lantai 3, lantai 2 lah ya. Jadi nggak terlalu dia harus, kalau bahasanya kupo ya, buat nafas doang gitu. Nah, jadi ini ikan-ikannya ya. Oke, berarti ini dibagi 3 ya. Oke, kenapa nggak digabung aja? Apa mungkin terlalu beresiko mungkin? Oh enggak, biar gampang untuk identify ID tag-nya ikan. Oh iya, karena tadi ini ya ada chipnya ikannya. Oh iya, benar-benar. Jadi kalau digabungin nanti bingung. Oh, ini yang mana gitu? Ya kan, walaupun ada alat bisa baca, cuman kan jadi ya
Ya ini lagi lah ya. Convenient lah. Oke, ya jadi bingung lah ya. Ya kalau jadi gini kan convenient, jadi enak gitu, tinggal nyerok aja satu-satu. Oh iya iya. Kalau segini ukuran langfisnya itu makan apa biasa? Biasanya sih makannya tuh apa? Bloodworm ya, apa sih namanya? Cacing ya, beku. ya, kayak gitu-gitu. Udang, potong? Udang belum pernah coba Belum sih. pernah coba Selama ya? ini melihatnya cuman bloodworm itu, cacing beku sama ikan cere sih. Oh ikan Cere cere. kecil, cuman ya harus make sure ikan cerenya ya, Ya, steril lah sudah ya. steril. Iya, So, jadi harus investasi obat lagi kalau orang mau, bener. Ya. jangan main asal masuk. Iya benar-benar Ya nggak sih? cemplung aja. Iya, stres juga ntar kalau mati kan gitu. Ini termasuk ikan yang ringkih atau riskan nggak sih dalam peliharaan? Atau mungkin sebenarnya dia tahan daya tahan itu ya kuat gitu atau bagaimana? Mestinya sih ini di kalangan hobiis mestinya ini ikan yang kuat ya. Kalau saya ngobrol sama yang udah pernah punya ikan ini sih, mestinya ikan ini salah satu yang kuat. Karena makanya bisa sampai 100 tahun kan umurnya ya. Benar. Iya iya iya. Umurnya panjang lah ya. Umurnya panjang, cuman yang itu mereka breednya itu agak lama kayaknya. Produksi telurnya lah atau apalah itunya itu lama. Ya waktu itu aku sempat baca-baca, mungkin aku agak lupa juga sih 70 atau berapa tahun, lama banget. Iya makanya. Jadi populasinya nggak banyak. Iya. Sedangkan kan ya kita tahu lah sungai. Iya sungai Udah terpenuhi. campur tangan orang pasti populasi berkurang lah. Iya. Polusi lah. Polusi lah, apalah ya kan. Iya iya benar. Terus ini dikasih apa? Neo ya? Neo. Iya, itu buat bakteri house aja sih sebenarnya. Sekalian substrat juga ya? Ya, sekalian substrat juga. Ya kayak gitu. Iya. Gue malah diomelin sama yang jualan kan. Tapi ini cukup ya, pakai ini aja, apa? Aerator aja. Cukup. Cukup, mestinya sih cukup. Paling nanti ini kita mengurangin airnya aja. Oke. Ya, ada ID tag-nya udah. Udah ada namanya belum? Yang beli, yang beli itu bisa kasih nama terserah deh. Jono, Anton. Ya kan? Iya. Lucu sih. Gimana guys, kamu mau pelihara kayak gini? Tapi kalau untuk requirement untuk pelihara dia minimalnya lah, mungkin dari segi apa ya? Kalau tanknya mungkin. Saya sih ya balik lagi ke fundamental miara ikan air tawar ya, kalau ikan tuh ya ekstra, yang penting air. Penting air. Nanti kan itu orang hobiis kan pasti udah tahu lah. Iya. Harus berapa senti, ikan berapa senti, akuarium harus berapa senti, airnya harus gimana. Jadi susah ya kalau di benchmarkin gitu. Benar-benar. Apalagi ikan beda-beda. Ya. Iya, exactly. Nah, jadi kalau kamu lihat yang bikin bagus ikan ini, tuh dia apa ya, tuh aktif. Jadi sebenarnya mungkin dua ya, ketika dia mungkin iseng-iseng gerak atau geraknya itu ketika dia lagi ngambil nafas gitu. Apalagi mungkin kalau ikan baru datang kan biasanya dia explore ya. Nih, seru nih. Ini aja mungkin lagi ya bisa dibilang disekat-sekat gitu. Kalau misalnya dia lagi di full mungkin dengan lebih ada mungkin tanamannya atau lagi apa gitu, mungkin lebih bagus ya. Tuh dia tuh gerak-geraknya lucu, dan orang itu mungkin nyebutnya kecebong mahal ya. Jadi dia memang mirip kecebong lucu gitu ya. Tuh ada dayung-dayungnya. Ini memang ciri khas ikan purba banget guys. Biasanya itu ada kayak sirip-siripnya gitu ya. Ya istilahnya apa ya, itu ya, ini ada sirip-siripnya, itu ciri khas ikan purba banget. Jadi mungkin kalau aku tampilkan ikan-ikan purba itu kurang lebih kayak gini. Nah, itu ikan-ikan purba yang mana biasanya itu dia bisa keluar air juga, makanya ini itu bisa sambil apa di darat gitu. Dan ini beda ya sama sama African lungfish ya ataupun American lungfish, di mana dia itu kan lebih kayak akar ya. Kalau ini mungkin lebih kayak dayung ya. Makanya si Australian lungfish ini berbeda sama lungfish lainnya. Kalau kamu lihat ya, ini lampunya sebenarnya cukup simpel. Nah, dia pakai ini tuh, satu lampu tapi bisa menerangi ini tuh. Dia aktif juga ya.
ini memang tadi aku sempat ngobrol-ngobrol ya, memang kalau si Australian Lungfish ini secara grow rate ya cukup lama ya, grow rate cukup lama. Ini umurnya ya segini ya, ini sekitar 12-15 cm itu 2 tahun atau 2 tahun tadi, aku agak lupa dengernya, tapi kurang lebih segitu. Nah, jadi cukup lama, jadi ini bukan hitungannya 1 atau 2 bulan ya, tapi udah 1-2 tahunan lah gitu, jadi cukup lama. Dan jadi secara grow rate memang harus sabar ya. Nah, jadi itu dia, kita bersama Australian Lungfish, si cebong mahal ya, yang mana dia ini salah satu makhluk purba juga bisa dibilang ya. Nah, kalau kamu gimana? Kalau kamu punya ini Australian Lungfish, mau ditaruh di akuarium yang kayak gimana nih? Coba tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video Nakama Aquatics selanjutnya.